jatuh cinta tuh pasti mempunyai perasaan-perasaan bahagia. Karena kalau punya perasaan gelisah itu bukan jatuh cinta, itu jatuh tempo. Iya. Kenapa sih kalian kalau lomba makan kerupuk selalu mengira orang gendut bakalan menang? Ya memang makanku banyak, tapi ini just kerupuk, bro. Masuk kalau pengen aku menang, nasinya mana? Namanya perantauan, cobalah jadi kurir. Aku nggak tahu beneran, aku nggak tahu jalannya. Aku nih dari TVR ini disuruh balik ke kosanku, dibeli bis, nyasar aku ke Malinau. Tapi ketika punya istri, adakah manusia financial freedom? Saldonya 0, Bang. Ya, oke, mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat datang kembali di TVRI. TVRI itu berlebihan, Mas. Sabar, berlebihan. Kenapa kata harimau kamu masih? Sabar. Kena jerat itu nah suaranya. Iya. Sabar. Apa tadi, Bang? Ya, kita balik lagi ke TVRI karena Betul. TVRI itu Media pemersatu bangsa. Asik. Iya. Semua. Heboh banget ya. Dua kali terjerat nih. Iya. Aku satu temannya kena ramean terjerat sekarang. Betul. Kalau media pemersatu bangsa itu TVRI. Kalau yang pemersatu bangsa yang lainnya apa, Gum? Nah, jangan itu, nggak boleh ini. Nggak boleh ya? Ini kita harus berpendidikan kita nih. Oh, baiklah. Kita sekarang ada di program Cerita Lucu. Baru mantap itu. Jangan kayak orang kurang makan lah. Ikan kurang banyak ini, Pit. Pidi. Kenapa kamu lihat aku memang Pidi? Aduh. Iya. Di cerita lucu kita akan membahas tentang kemerdekaan. Tiap acara rutinitas negara tiap tahun. Betul sekali. Dan kalau kemerdekaan identik sama kebebasan. Kita butuh kebebasan dari penjajahan, terutama perempuan-perempuan yang menjajah laki-laki. Terima kasih Agung Gumelar. Oh, Enggak, emang saya cuma badan melarang. Oh, enggak ada Agungnya. Emang Ya. Agungnya ada betul, Ada, yang iya. enggak ada Gumelar itu. Oh iya. emang kenapa kamu masih dijajah wanita? Iya, pacarku sih. Oh, Selaku sama pacarku, Fit. kenapa? Nggak bisa to the point kalau ngomong. Kode-kode Iya, gitu, kode-kode. Kode-kode. Kemarin kita makan kan, dia tuh kalau mau makan sesuatu nggak mau ngomong langsung. Contoh. Jalan kita kemarin kan, dia pengen makan bakso, dia cuma bilang, kita lama ya nggak makan bakso. Ya iya, udah aku terus aja tapi. Oh, kode. Udah lewat marah dia. Kok kamu nggak berhenti ya? Kok kamu nggak ngomong ya? Nggak tahu dong aku. Nggak peka lagi lah orangnya. Kalau misalnya di jalan lo, kita udah lama ya nggak makan bakso. Iya, aku juga. Kita makan pecel aja, uangnya nggak cukup. Bisa. Kalau itu bisa. Bisa. Wajar toleransi ceweknya. Toleransi. Bakso kan 25 ya, pecel 18. Harus effort. Kalau kamu nggak kasih makan wanita ketika jalan, itu ikam dianggap cowok. Kalau nggak ngasih makan. Kalau nggak kasih makan. Tapi kalau kamu kasih makan, itu disebut dengan pria sejati, guys. Betul. Contohnya kayak misalkan cewek bikin story kan, lapar nih. Kalau cowok bales, makanlah nanti sakit. Itu cowok. Kalau pria? Kalau pria, aku udah top upin, pesen sana. Itu baru pria sejati. Banyak kan yang cewek-cewek tepuk tangan, yang cowok, wah. Iya. Kadang kayak itu, Sekarang tuh Jangan dibongkar, bos. kita tuh kalau sekarang tuh nggak bisa lagi PDKT kamu sudah makan apa belum. Pertanyaan ini bisa menjebak. Kenapa tuh? Kalau misalnya sudah makan apa belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, otomatis top up lagi, guys. Habis lagi uang. Gope lagi. Mana Itulah, admin tapi 1000. itu salah satu bentuk perjuangan kita untuk mendapatkan wanita yang merdeka, guys. Wow. Aku banyak dapat wanita Gimana merdeka. kalau kamu dari sini baru kita jongkok beneran sih. Kenapa? Ya kita Aku butuh banyak nasihat dia. dapat cewek-cewek yang merdeka. Karena Contoh cewek merdeka gimana? rumahku dekat Gerlia, guys. Karena dekat Merdeka. Ya, jalan wilayah jalan itu merdeka, Iya dong. bukan. Boleh dong. Boleh. dong. Boleh. Kalau mau sepakat juga enggak apa-apa. Sebagai anak Gen Z, siapa di antara kalian yang Gen Z nih kira-kira? Inti. Aku kelahiran 92. Kamu Nggak lahir dia nih. langsung di-download brojol kayak gitu. Kenapa? Nah, aku kalau kelahiran 92 itu sekarang bicara tentang kemerdekaan tuh banyak orang bicara kemerdekaan adalah kebebasan. No. Jadi apa? No. Kemerdekaan itu bukan hanya bebas, tapi bebas bertanggung jawab, apalagi punya status sebagai seorang suami.
Ya bebas aja gitu loh, tapi bebasnya bertanggung jawab. Jalan ke rumah tuh harus lapor, mau kemana, sama siapa, naik apa, lewat mana. Istriku tuh menjaga aku aja sebagai laki-laki. Betul. Cewek-cewek kan emang kayak gitu. Kalau misalkan kita jalan minta laporan. Kamu lagi di mana? Ya udah di pub. Gitu. Iya. Aku tuh kalau misalnya Pablo, ini aku lagi di sini nih di kafe ini, aku bilang. Kamu sama siapa? Kursi kirimu ada siapa? Kursi kananmu ada siapa? Baru kamu menghadap siapa? Ke kasir. Kasirnya cewek. Pulang kamu guys. Pulang. Mati Seketat itu ya. Seketat itu Allahu aku. Akbar. Sebagai kita cowok-cowok kan harus Merdeka juga. Jadi kita pub banyak-banyak bahan. Biar nanti kalau udah ditanya tinggal kirim. Stok guys. Bagus, mantap. Tapi sebenarnya itu bagus, Fit. Cuman nanti dia ada cara lain lagi. Sherlock terkini. Live location. Hancur kita. Jadi nanti bakal teman-teman kedepannya yang bakal berikutnya ini akan membahas tentang kemerdekaan. Langsung saja kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Vidi teman-teman, dan kali ini temanya kemerdekaan ya. Kalau ngomongin kemerdekaan tuh kita harus cinta sama yang namanya tanah air. Ya nggak sih, karena kita udah merdeka gitu. Dan kalau ngomongin cinta, jatuh cinta tuh pasti mempunyai perasaan-perasaan bahagia. Karena kalau punya perasaan gelisah itu bukan jatuh cinta, itu jatuh tempo. Iya. Ya gitu-gitu aja ya. Satu, ya. Kalau Parto komedian, kalau Parno ketakutan. Ya, dan kemerdekaan itu identik sama lomba, ya nggak sih? Dan makin kesini tuh lomba-lomba tuh makin banyak variabelnya. Kayak kemarin pas aku cari-cari di TikTok lewat FYP ku ada lomba menangis. Sumpah ada lomba menangis teman-teman. Di situ aku bingung. Ini gimana cara perlombaannya gitu? Aku lihat di situ yang ikut tuh ibu-ibu 5 orang. Iya, jadi ibu-ibu lomba nangis semua. Kayak berat banget masalah rumah tangganya tuh. Jadi nangis semuanya. Jadi isinya ada lomba menangis. Ini bayangin gimana kalau misalkan ada yang pengen ikutan, tapi nggak pengen nangis gitu. Tapi pengen ikutan. Kayak 4 pesertanya tuh semuanya pada nangis, dia doang sendirian yang belum nangis gitu ya kan. Kayak peserta 1, peserta 2 udah nangis, kejer gitu ya kan. Peserta 4, peserta 5 nangis, teriak. Dia aja kiri kanan ngeliat, kok kiri kanan udah nangis. Dia kan coba gimana nih nggak nangis. Akhirnya dia nangis teman-teman. Juara. Nangis. Malu. Lomba nangis gitu. Lagian gimana cara ngejuriinnya? Sedangkan kalau nangis itu kan harus ada pemicunya ya kan? Misal kayak dapat berita duka menangis, ya kan? Berantem sama pacar putusan menangis. Kebontang lewat gunung menangis gitu kayak. Ada kan gunung menangis kan? Ada dong, masa nggak boleh kebontang lewat gunung menangis? Terus cara ngejuriinnya juga gimana? Kan kalau nyanyi enak gitu ya kan, kalau nyanyi suara kamu bagus, vibranya kenceng gitu ya kan. Kalau menangis, yang dinilai apa? Sebanyak air mata yang jatuh atau dari suaranya juga? Misal peserta pertama gitu ya kan, nangis, wah nangis gitu ya kan. Enggak, itu teriak sih tadi, sorry, tapi nggak mirip guys. Ya udahlah, kita anggap nangis aja lah ya tadi ya. Tadi teriak sih, cuma nangis aja lah ya. Nangis gitu ya kan. Juri pertama, saya lihat-lihat kamu nangisnya kurang nangis ini. Karena kamu nangisnya teriak. Iya saya teriak emang ya. Lewat skip gitu ya kan. Peserta kedua nangis kejar. Wah itu ngolok sih tadi guys. Cuman anggap nangis lagi aja ya. Anggap nangis aja lagi. Set. Dinilai lagi sama juri. Kamu tadi nangisnya kurang nangis. Ini air matamu cuma sebelah. Ya sebelahnya saya kasih sebenarnya. Waduh. Terus juga kemerdekaan. Jujur kemerdekaan sebagai orang yang udah punya pacar, teman-teman, kemerdekaan itu adalah ketika kita nggak dituntut-tuntut sama pacar. Iya. Karena aku baru aja pacaran teman-teman setelah 3 tahun jomblo. Dulu itu menurutku pacaran biasa aja, kayak kita jalan, makan, nonton, pulang, kelar. Kalau sekarang kita pacaran itu banyak banget tuntutan-tuntutan yang kalau misalkan kamu nggak jalan kan it's so fucking danger. Iya. Kayak misalkan pertama, kamu harus bisa velocity. Iya kan, harus bisa velocity. Karena kalau misalkan kamu nggak bisa velocity, kamu nggak sefrekuensi sama pacarmu.
Iya, kamu nggak enak ngobrol gitu kan, sayang di mana gitu. Nggak bisa, kamu harus bisa. Makanya aku sekarang pro player Velocity, teman-teman. Pro player Velocity. Terus yang kedua, kamu harus bisa update tren-tren video couple. Kamu harus bisa bikin video couple. Iya, makanya aku sekarang mempelajari gitu ya kan template video couple di TikTok. Mulai dari lagunya Nadib, bahasa lama ya kan, kayak bergema selamanya, iya kan. Aku bikin teman-teman, cuman jatuhnya tetap Velocity lagi. Mungkin itu aja dari saya, PD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, cerah betul kalian ya. Aku aja yang kusem di sini. Kenalin teman-teman, nama aku Agum. Hari ini temanya kemerdekaan, makanya aku pakai baju merah putih ini kan. Keren. Ini baru representatif kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, jujur kalau aku pribadi, momen 17 Agustusan tuh aku nungguin banget. Tapi ternyata nggak semua orang nungguin momen kemerdekaan itu. Aku tinggal di kampung teman-teman. Ada temanku, namanya Supri. Kerjanya kalau tiap hari kemerdekaan marah-marah dia. Dia marah-marah. Ya tapi memang aku sadar karena mulutnya emang nggak bisa ditebak. Mulutnya tuh penuh kejutan. Makanya di HP kontaknya aku ganti nama Supri SE. Jadi kalau ada chat masuk, surprise gitu. Supri SE, surprise. Dia marah-marah tuh tiap 17-an tuh dia marah-marah. Alah biar aja lah hari kemerdekaan. Toh aku juga hidupku masih susah, dia bilang. Cari kerja susah, mau makan aja susah. Pengen ku pinjamin duit nih, kalau buat makan aja aku ada. Dia bilang, enggak gitu Gum. Enggak apa-apa pakai aja. Katanya makan susah, ini bukan soal uang. Terus kenapa makan susah? Mandel, dia bilang. Makanya momen 17 Agustusan yang paling kutunggu cuma satu teman-teman. Video reels lucu lomba-lomba bang. Iya kan, tiap tahun selalu ada itu. Iya, kayak tahun kemarin itu ada yang cukurukukugeru itu ada kan? Ingat nggak? Oh itu lucu banget itu, palanya naik-naik kayak lumba-lumba itu gue bilang. Kamu lempar bandeng lompat api bocah itu kayaknya. Oh itu aku nungguin banget itu. Dan anak kecil tuh emang selalu excited kalau lomba-lomba 17-an dia kan. Itu anak kecil yang cukurukuk itu di garis start itu udah begini dia. Wow, udah kayak ninja ya kan, berasa ninja sampai sana mau begini aja dia. Gak kena. Kasiannya itu. Ya tahun ini kalau dia viral lagi nanti mungkin ada berita gitu kan. Masih ingat bocahku geruk ini? Begini nasibnya sekarang. Gitu. Ada reporter wawancara, gimana deh nasibnya? Ya masih gini-gini mbak. Jangan-jangan kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau ngomongin lomba masa kecil, aku dulu tuh jujur aku korban penjajahan lomba 17-an teman-teman. Ini kalian juga pasti melakukan hal yang sama. Di sini siapa yang setuju kalau lomba tarik tambang orang gendut di belakang? Jahat kalian teman-teman. Aku di belakang terus 30 tahun aku umur 30 tahun aku di belakang. Wah gila itu sudut belakang terus. Yang aku paling benci adalah aku ingat betul momen waktu SMP dibilang, Gum kamu di belakang ya, jangan bergerak. Jangan bergerak gini aku. Weh, kayak pasak bumi aku bang. Dibilang jangan bergerak. Maksudku ini kan hari kemerdekaan, masa gerakku dikekang? Nggak gini dong caranya. Terus apa lagi? Ada satu lomba lagi yang nggak cocok, yang paling dibenci sama orang gendut kayak aku. Lomba makan kerupuk. Kenapa sih kalian kalau lomba makan kerupuk selalu mengira orang gendut bakalan menang? Ya memang makanku banyak, tapi ini just kerupuk bro. Masuk kalau pengen aku menang, nasinya mana? Tambah ikan layang yang digoreng lentik, tau gak sih? Ikan layang sama gitu. Langsung begini aku nanti kan, jadi Hotman Paris aku. Tapi lomba-lomba zaman sekarang teman-teman, aku ngerasa terlalu banyak inovasi bang. Iya kan? Dulu tuh lomba tuh biasa aja gitu. Lomba ya makan kerupuk, terus balap kelereng, balap karung. Sekarang tuh terlalu banyak inovasi, malah cenderung kesannya mau bikin sial yang ikut lomba. Dulu ada estafet air yang cuman gini, mindahin ke air ke belakangnya. Dulu cuman air, sekarang diganti tepung. Iya kan? Dulu cuman basah, sekarang jadi adonan. Kalian bayang? Mukanya putih-putih, kelar lomba jadi apa? Kuburan band mereka. Mana drummer semua lagi ya kan? Aduh. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kenalin teman-teman, aku Era. Aku orang Jambi. Dan menurutku kemerdekaan itu tuh kemerdekaan untuk laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak menganggur. Laki-laki yang tidak menganggur. Kenapa? Karena kalau laki-laki nganggur, nah dijajah itu sudah. Tidak ada kemerdekaan bagi dirinya. Sumpah, habis saja dihina. Dan aku nih orang Jambi teman-teman. Aku orang Jambi, aku nganggur. Karena di Jambi itu lapangan pekerjaan penuh. Ada sih yang kosong, cuman lowongannya kurir COD doang, paket Shopee. Hati-hati loh bang. Iya. Tidak ada lagi pekerjaan lain. Akhirnya aku memutuskan untuk merantau. Ya namanya merantau, kerja apapun aku sikat dong kak. Akhirnya aku kerja, keterima, jadi kurir. Maksudku, kenapa aku jauh-jauh merantau dari Jambi ke Samarinda, kurir lagi. Gak ada kak kurir di Samarinda ini. Sampai kalian harus impor aku dari Jambi. Yang masalah yang aku bikin aku kesel lagi bukan masalah kurirnya. Pas aku interview, aku tuh udah siapin pertanyaan-pertanyaan. Karena awalnya aku tuh nggak bakal ngira jadi kurir. Karena tempat aku kerja tuh ekspedisi. Jadi pas aku interview, aku ditanya. Pertanyaannya cuma 2 lagi. Sia-sia aku pakai baju rapi segala macam. Interview cuma 2. Punya motor abangnya? Punya. Bisa naik motor? Bisa. Keterima jadi kurir. Loh. Bentar dulu mas. Aku ini orang Jambi mas. Belum 4 bulan di Samarinda. Tiba-tiba dijadi kurir di Samarinda. Bang, kak, aku ndak hafal jalan Samarinda ini. Aku tahu Lambung Mangkura tadi. Literally tadi loh ini. Ndak tahu aku. Terus ya udahlah, namanya perantauan, cobalah jadi kurir. Aku ndak tahu beneran, aku ndak tahu jalannya. Aku nih dari TVR ini disuruh balik ke kosanku di Blibis, nyasar aku ke Malinau. Ndak tahu aku. Ya karena ndak tahu, karena aku ndak tahu jalannya. Aku ndak tahu jalannya. Dan ya udah akhirnya aku jadi kurir, aku jalanin semua pekerjaan ini aku jalanin. Akhirnya aku baru tahu ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Kurir juga jasa pengiriman. Pahlawan dong aku. Tapi ternyata pas aku lakukan pekerjaan ini tidak sesuai ekspektasiku. Aku bingung kak. Perantauan baru di Samarinda. Aku agak shock culture, kaget. Kenapa sih baru hari pertama aku kerja, aku melihat keanehan di Samarinda ini. Kenapa peletakan nomor di rumah Samarinda ini random. Aku ngantar paket. Alamatnya 20. Oke, aku udah sampai ke sekitar 18. 18, 19, oh sebelahnya 20 dong. Pas aku lihat 27. Kok bisa lompat gini? Kok bisa sih? Tiba-tiba lompat gini, aneh betul, bingung. Nah, kalau aku bingung gini kan sebagai perantauan aku nggak tahu apa-apa di Samarinda, aku harus nanya kan. Harus be-improve lah pekerjaanku ini. Aku harus nanya. Aku tanya ke ibu-ibu. Bu, alamat Bapak Rudi ini di mana ya? Rudi mana dulu nih? Di sini Rudi ada 4. Pusing aku nih. Rudi Gunawan bu, nama panjangnya. Gunawan mana dulu? Gunawan ada 3. Bu, serius bu, aku lagi kerja bu. Tolong dijawab bu. Akhirnya dikasih tahu jalannya. Oke, mas, dari sini lurus, belok kiri. Nanti di simpang itu, lurus aja lagi. Ada rumah pagar hitam sama rumah cat hijau. Nah itu rumah dia. Depannya ada tanaman janda bolong. Spesifik nih. Maksudku, kan gak semua orang tahu tanaman janda bolong ya? Oke, akhirnya aku meluncur bang, saat ke sana. Yang bikin aku kesel, ada rumah pagar hitam, cat hijau, 4 biji. Ini yang mana rumahnya? Apakah aku harus gedor satu-satu untuk memastikan ini? Akhirnya aku gedor rumah pertama. Nggak ada yang nyaut. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, paket. Nggak ada, udah digubris. Aku ketok lagi rumah kedua. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ada orang? Nggak ada. Rumah ketiga aku ketok. Belum sampai aku ngetok, orang udah nyaut di dalam. Depan rumahku bonsai, rumah kedua betul itu tadi katanya. Jangan kesini. Ya udah, tapi bukan cuma itu menurutku. Memang susah jadi pahlawan kurir ini teman-teman. Dan ternyata yang paling kesel dari kurir ini bukan cuma alamat.
paket COD. Ini nyebelin paket COD nih. Paket COD ini aku ngerasa bukan kayak pahlawan ya, aku ngerasa dijajah. Karena paket COD ini nyebelin. Aku pernah ngantar setiap paket, tahu jawabannya apa, Kak? Bang, bisa besok aja nggak? Sekarang lagi nggak ada duit. Bu, kok bisa ibu bilang besok? Aku nih kurir, lain koperasi. Bisa gitu. Akhirnya, ya itu polemiknya lah paket COD kan. Akhirnya aku coba ngantar lagi di tempat lain, kejadiannya juga sama. Cuman jawabannya lebih nyeleneh. Kak, bisa nggak paketnya diretur aja? Aku kepencet. Hei, muncungnya. Kok bisa kepencet? Maksudnya prosedur mesen paket ini nggak sesimpel mencet loh. Harus pilih warna dulu, pilih ukuran dulu, pilih barangnya dulu, masukin ke keranjang, check out, bayar. Atau enggak, sistem pembayarannya dipilih, metodenya bener? Kok bisa dia bilang kepencet? Astagfirullahaladzim, memang nggak ada duit aja. Maksudku kok bisa orang-orang yang mesen paket ini nggak siapin duitnya? Kok bisa ada orang mesen paket yang disiapin kemauannya? Duitnya dulu, jangan kemauannya. Ini dia mau-mau aja. Aneh, paket COD itu betul. Kami tuh ngantar COD bukan cuma dikejar anjing, dikejar soang. Nah, kadang ada juga ibu-ibu yang nolak paketnya, Kak. Katanya, aku nggak mesen ini, tapi nama ibu loh. Aku nggak tahu dihack aku katanya. Kok bisa? Kok bisa? Bisa betul. Terlalu nggak masuk akal cara nolaknya. Coba bilang baik-baik. Aku emang nggak ada duit. Kan enak kami juga. Dan bukan cuma itu. Rintangan di lapangan kami kerja tuh, kakak-kakak, abang-abang. Kadang tuh juga, aku tuh bingung. Di prosedur tempatku kerja, aku harus ngantar paketnya ke pemiliknya atas namanya tersebut. Nggak boleh titip tetangga. Beda peraturan, beda ekspedisi. Jadi kalau kantorku nih harus ke yang bersangkutan. Aku pernah ngantar paket, tapi paketnya bukan paket kotak. Paket kayak berkas gitu. Ini mungkin kayaknya ijazah atau apa gitu. Aku pernah nganterin paket, rumah orangnya kosong, aku bingung. Nitip tetangga nggak bisa. Terus aku telepon orangnya, Kak, ini harus diterima sama kakaknya. Tapi aku lagi kerja, Mas, lagi nggak bisa. Aku lagi kerja, Mas, tolong hargai. Dipikirnya aku nih nggak kerja, Kak? Aku juga kerja loh. Maksudnya hobi, Kak, bakat, Kak, tiba-tiba kurir nih. Kan nggak juga. Ya udah, akhirnya kata dia, ya udah solusinya gini, Mas, titip aja. Pasan aku di rumah nggak ada orang. Nggak, itu yang di kandang. Kok bisa? Kok bisa dia ngasih nama anjingnya Anwar? Untuk pertama kalinya, teman-teman. Selama aku hidup, aku memberikan ijazah kepada anjing. Pusing aku. Dan itu aja teman-teman dari aku. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita lucu. Tadi kan sudah ada berlebihan. Maksudnya efeknya tuh jangan banyak-banyak, sekali aja pencetnya, Mas. Bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu orang tuh selalu salah tafsir. Merdeka tuh harus bebas, Bang. Jadi kemerdekaan bebas. Bebas jalan-jalan. Gak apa-apa, bebas itu bebas yang bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman. Orang tuh merasa bahwa, oh bebas kok, aku bisa bebas ngomong apa aja. Aku paling benci kalau nongkrong, itu kalau misalnya ngomongin sesuatu yang aku resahkan. Misalnya, selalu ada aja orang-orang yang mau adu nasib, Bang. Aku lagi susah nih, keuangan. Emang uangmu seberapa? 4 juta. Masih mending kamu, aku ada 2 juta. Jangan adu nasib nih, perang kita. Selalu ada aja orang yang ngajak berantem gitu nah, Bang. Itu kan akhirnya bukannya jadinya bebas, tapi akhirnya kita berperang sama teman sendiri. Itu memang betul katanya Bung Karno, nanti kamu akan dijajah oleh bangsa sendiri. Cocok aja gini ya. Terus ada juga yang kalau misalnya kita datang, kita ngeluh, tiba-tiba ada yang kayak jadi Mario Tebu, tahu nggak sih? Iya, yang kayak memotivasi. Nggak, aku nih lagi susah, kadang butuh duit, bukan butuh motivasi. Aku bilang, butuh masukan aku ini. Jangan butuh yang lain lah. Terus kadang ada orang, Bang, yang hidupnya tuh pengen jadi pahlawan.
bicara tentang kemerdekaan, tapi di tongkrongan pengen jadi pahlawan. Tahu nggak? Pahlawannya tuh jadi kayak Ultraman. Kita nih lagi susah nih bang, lagi banyak utang, lagi banyak apapun kita. Ya aku nih punya banyak utang nih. Pengennya cuman pengen didengar aja. Ya insya Allah nanti baik lah. Enggak. Dia jadi Ultraman bang. Ultraman itu kalau datang ke kota mau melawan monster, yang kotanya sudah hancur, dia datang malah ngancurin kota lagi, betul nggak? Itu ada orang-orang kayak gitu. Dia seolah-olah jadi pahlawan. Kamu tuh seharusnya kemarin tuh harus kayak gini. Kamu tuh harus baca data. Harus kamu lihat bursa efek Indonesia itu ketemunya di mana. 4 juta aja nih bos. Enggak, bukan miliaran ini. Melelahkan gitu loh bang. Apalagi jadi seorang suami bicara tentang kemerdekaan, merdeka aja. Merdeka maksudnya bahagia aja. Tapi belum tentu merdeka ini. Belum tentu merdeka. Karena semakin kamu punya status, semakin diperketat gaya hidupmu. Gila bang. Gak usah gini bahas, nanti istriku marah nih. Pokoknya banyak peraturan bang di rumah. Misalnya aku kalau keluar rumah aku harus pulang jam 11 malam. Ini merdeka guys. Indonesia sudah merdeka. Kita gak butuh penjajah-penjajah seperti wanita seperti kamu. Bilang. Salah aku ya. Dalam hati. Itu dalam hati aja bang bilang. Iya. Jam 11 pulang. Pulang jam 11. Gak boleh. Aku gak apa-apa gak merdeka. Yang penting aku bahagia. Penderitaan seorang suami kasih. Rekeningku aja bang. Aku tuh orang susah yang berusaha punya ambisi, kerja keras untuk jadi manusia financial freedom. Pengen banget. Tapi ketika punya istri, adakah manusia financial freedom? Saldonya 0 bang. Masuk nih gaji hari ini, kirim semua. Habis bang. Jadi aku kalau mau beli apa-apa tuh harus pengajuan bang. Emang paling benar kalau kata orang istri itu adalah menteri keuangan. Betul sudah itu bang. Emang nggak masuk kabinet aja dia. Capek. Birokrasi ya? Iya panjang birokrasinya, harus pengajuan, ketemu orang Bapenda, pokoknya sampai BPK aku nih bang baru dia bisa diajukan. Terakhir dari saya bang, saya pengen bahas tentang identiknya di bulan Agustus pasti banyak ada lomba-lomba gitu. Yang paling seru itu bukan yang lomba, tapi penontonnya. Paling heboh. Ini biasanya mama-mama yang menyodorkan anaknya, kamu makan kerupuk sana, nanti aku kasih nasi kamu. Biasa tuh ibu-ibu yang heboh. Ini ada 5 anak gitu kan. Pokoknya setiap anak yang ikut lomba, mamanya ada di belakang. Mamanya pasti ada di belakang. Nanti gue bantu kau nak. Pasti kayak gitu, bantu. Udah mulai nih, tahu makan. Cepet sudah gigit sudah tuh, nah langsung 1 kali makan 1 kali. Nggak ada panitianya, ambil pakai tangan. Cepat itu. Terima kasih saya Kulai. Itu dia tadi penampilan dari kita semua. Abang aja kasih kode. Media pemersatu bangsa yang terbaik adalah TVRI. Ini bang, saking terbaiknya ya. Yoi. Katanya editornya bisa ngeditin kita velocity sekarang. Oke. Aku belum pernah coba. Aku nggak tahu itu kayak apa. Katanya editornya. Jangan. Kenapa? Kayak aku nih anak 2 baru aku kayak gitu. Ya Pak, Jangan. nggak apa-apa, aku mau tahu. Kita bisa nggak dieditkan kita lagi di Brazil aja guys? Bisa backgroundnya. Pundakku ada Roberto Carlos, bisa nggak? Kegedean. Coba ya. Ini aku bisa lempar kamu ke atas. Belum. Berdua. Berdua ya. Berdua. Hebat. Agung sendirian ya. Iya. Ke atas sana.
Dia hendak balik lagi. Balik lagi. Tahu nggak bang yang lucu? Sangkut, apa? bro. Yang lucu apa? Kesisit layangan aku. Nggak mau ngedit. Jadi kayak orang gila kita tadi. Tolong Mas editor. Tolong ini. Jadi nggak diedit tadi. Nggak diedit jadi tadi. Aku di sini aja padahal kita ngeliat ke atas. Kamu lempar aku ke atas tadi, aku jadi ingat sama Rinda lagi rame lagi orang main layangan ya. Oh iya. Betul. Di Jalan Tarmidi. Betul. Kayak gitu. Ada lombanya juga loh. Ada tapi yang Gordon yang gede. Betul. Kalau yang gede Iya. itu Gordon. Gordon itu Dia Kalau yang namanya. kecil tuh banget. Ramsi. Belakangku Gordon. Kalau yang sedang Gordon Ramsi. Asik. Aku dicuekin aku. Ini Gordon. Gordon. Aku mau main juga. Aku nggak diajak main dari tadi. Betul. Tadi ada Gordon, ada Ramsi, ada yang lebih besar lagi. Gor Sembaya Sama aja. dan Gor Sogiri. Gor Palaran. Gak ada. Kalau abang pengalaman nelayanan gimana? Gak ada, aku gak suka main layangan, Mik. Mainnya? Karena aku gak suka ditarik ulur aja. Perasaan dia paling tua tapi jokesnya jokes ini ya anak muda semua ya. Aduh. Kamu umurnya emang berapa? Aku zombie, aku mayat aku. Nggak ada energiku. Aku aura farming yang auranya habis. Agung guys, kalau ikut pacu jalur di depan terbalik. Belum seperti gini udah kayak gini dulu. Lomba-lomba itu kan selalu dikaitkan sama perjuangan zaman dulu kan. Betul. Kayak panjat pinang, tarik tambang. Nah, yang itu tadi masukkan paku dalam botol, itu ada kait-kaitannya sama perjuangan gak sih? Ada. Wah, ada nih. Tiba-tiba. Ya Allah, Ada. Apa? Daripada berhenti ceritanya ada aja. Ada. Jadi kayak misalkan Belanda masih jauh, masukkan paku dalam botol gitu. Masa kayak gitu. Belanda pakai meriam, kita paku sama botol. Oh, jadi- mirip kinerja, cara kerjanya sama. Nanti dibakar pakunya ciu gitu. Tapi gini Bang. Orang TPRI sampai udah kasihan aku. Sampai Ya gimana? Gini, Bang, ya. Kalau misalkan Bicara tentang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan memang bisa dirasakan untuk semua umat, tidak hanya orang kaya atau orang-orang tertentu, tapi kemerdekaan itu bisa dirasakan untuk rakyat Indonesia. Dan pentingnya adalah meskipun kita merdeka dan bicara tentang bebas itu adalah bebas yang bertanggung jawab, bebas berperilaku, bebas berkata-kata, dan bebas Iya, jadi